Baik, selamat pagi. Salam untuk kita semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi, shalom. Salam sehat semuanya ya. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini kebetulan hari libur dan terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Ya, kita akan berdoa. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan dan kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami terus bersyukur ya Bapa. Dan kami akan tetap setia kepada kebenaran-Mu, kepada kasih-Mu, dan semuanya adalah oleh karena pertolongan kasih karunia-Mu kepada kami setiap anak-anak-Mu, sehingga pagi hari ini dengan segala kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu kami bisa hadir bersama-sama lagi dalam ibadah saat teduh kami. Dan terima kasih Bapa untuk semua orang-orang kudus-Mu, semua orang-orang percaya-Mu, jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang selalu mencukupi apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan kembali setiap pemaparan dari kebenaran firman kasih karunia-Mu akan terus meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama kembali ya, saya pastikan dulu supaya suara saya bisa terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya, terima kasih kalau hari ini ada yang memanfaatkan hari libur ini. Salam sehat buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang kumpul-kumpul dengan keluarga. Tuhan berkati semuanya ya. Ya, kami hari ini ada acara nanti jam 8 sudah jalan untuk menuju tempat di mana ada acara dari Asosiasi Pendeta Indonesia yang saya pimpin di Jakarta Timur. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi juga untuk Ito kami yang selalu setia bersama-sama di saat teduh ya bertahun-tahun. Ito kami, Ibu Clara, Bu Simamora, terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu bersama keluarga, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih semua yang sudah hadir di aplikasi Zoom meeting kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara, masih melanjutkan bagian yang sudah kita bicarakan kemarin. Bagaimana buah roh yang nyata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya, begitu perkataan Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudaraku, kita mesti harus cermati lagi, karena justru peniruan atau penyamaran yang dilakukan oleh si jahat itu adalah atas nama perbuatan baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita memahami sungguh-sungguh dengan baik arti daripada kasih yang diajarkan oleh Alkitab itu tidak sama dengan perbuatan baik yang diajarkan oleh manusia dengan akal pikiran mereka. Ya, sifat-sifat manusia memang
sudah dengan sendirinya ada keinginan untuk berbuat baik, tapi perbuatan baik yang manusia usahakan itu bukanlah buah dari Roh Kudus, ya. Jangankan manusia, Bapak Ibu Saudara, ya, hewan pun bisa kita lihat melindungi anak-anaknya, memberikan makan anak-anaknya, ya, mempertahankan dirinya supaya tetap bisa makan, bisa minum, ya, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi insting untuk melindungi diri itu ada di dalam setiap makhluk hidup, ya. Nah, tapi Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih, ya, kita lebih menggunakan kata kasih daripada cinta. Ya, karena kemarin kita sudah dengarkan bahwa arti daripada cinta, love, itu di dalam bahasa Yunani itu ada beberapa variasi diartikan. Ada cinta phileo, ada storge, ada eros, ya, ada agape. Nah, kita berbicara dua bagian saja, Bapak Ibu Saudara, ya, tentang kasih itu. Satu, kasih agape yang berasal dari Allah sendiri, yang dicurahkan di dalam hati kita. Kasih dari buah daripada Roh Kudus, ya. Dan yang kedua adalah cinta manusiawi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bukan berbicara tentang cinta manusiawi, tetapi kita berbicara tentang kasih, ya. Kasih adalah kasih agape yang berasal dari Allah dengan kasih yang sempurna, dengan karakter yang sempurna, ya. Jadi kita sudah tahu bahwa dikatakan manusia itu adalah tempat di mana kesalahan terjadi, tetapi Allah itu adalah tempat daripada kesempurnaan itu sendiri. Jadi kita berbicara itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, jadi di sini bukan campur aduk dengan pemikiran manusia, tapi kita berbicara tentang kuasa yang bekerja dari kemurnian, ya. Dan kemurnian itu hanya ada di dalam diri Allah, yaitu kasih-Nya, ya, yang tidak bercacat celah, tapi yang kudus, ya, Bapak Ibu Saudara, yang mulia, dan itu tidak dapat diusahakan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi diingatkan kepada kita, ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, ketika kita percaya kepada salib Kristus, ketika kita percaya semua dosa kita telah ditebus, diampuni, kita telah dikuduskan oleh darah Kristus, pada saat itu kita berada di dalam Kristus melalui iman, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan sejak itulah potensi daripada kasih Allah yang sempurna itu sudah ditanamkan di dalam diri kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itulah kita harus percaya, kita yakin bahwa kita sanggup untuk hidup saling mengasihi dengan kasih Allah. Amin. Ya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ada pujian, lagu pujian yang syairnya seperti itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, dan tentu itu kita pahami adalah karena iman kita bersama kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus ada di dalam setiap kesaksian kita, kesaksian yang benar tentang pekerjaan Kristus yang sempurna, ya, di atas kayu salib, menjadi berkat yang besar bagi semua orang yang percaya dan pasti diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kepada, ya, manifestasi
perwujudan ya daripada kasih Allah di dalam diri manusia. Bagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara? Ya, kita sebentar akan lihat itu supaya ya kita jangan hanya ikut-ikutan mengaminkan segala apa yang ditampilkan oleh manusia, sementara Alkitab sudah memperingatkan belum tentu itu bersumber daripada kasih Kristus. Amin. Ya, apa yang ditampilkan itu ya mesti kita cek, ya harus kita cross check, harus kita lihat dari Alkitab, apa kata Alkitab tentang buah daripada kasih. Dari buahnya lah kamu tahu siapa mereka, kata Tuhan Yesus. Nah, kemarin kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, apabila Tuhan Allah ingin menyatakan buah kasih-Nya melalui sebuah bangsa pilihan, yaitu namanya adalah bangsa Israel, bangsa yang kudus, ya milik Tuhan. Apabila Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepada manusia melalui orang-orang Israel, itu pasti nampak dari kuasa-kuasa supernatural, mujizat-mujizat. Sebab ya bagi bangsa Israel ya believing is seeing, ya percaya adalah melihat. Kalau tidak melihat ya orang-orang Israel tidak akan bisa percaya. Nah, itu karakter daripada buah kebenaran yang dikerjakan melalui bangsa Israel. Kalau mereka tidak melihat, mereka tidak akan percaya, Bapak Ibu Saudara. Sementara Paulus berbicara kepada kita, ya Rasul Paulus bicara kepada kita bangsa-bangsa lain yang bukan Israel. Kita bukan Israel, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Ya, dikatakan bahwa kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah kita jangan mencampur adukkan kedua-duanya. Ya, nah banyak saat ini, terlalu banyaklah ya di dalam kekristenan itu terjadi kebingungan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga akibatnya adalah ya perpecahan demi perpecahan, kelompok demi kelompok. Bapak Ibu Saudara, itu akan semakin meluas. Sementara Tuhan Yesus menginginkan supaya kita terikat di dalam satu kesatuan. Amin. Karena buah roh itu 9. Ya, buah roh itu adalah merupakan satu kesatuan dan tidak ada yang terpecah-pecah. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam persekutuan yang kudus, di dalam gereja yang benar, yaitu tubuh Kristus, ya, yang merupakan kumpulan dari orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan dan hidup di dalam kebenaran kasih karunia Allah yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi saya akan mengajak kita untuk melihat sekilas lagi bagaimana Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya pada saat Yesus ada di bumi ini, Bapak Ibu Saudara, ya supaya murid-muridnya jangan tertipu dengan berbagai macam mujizat-mujizat yang ditampilkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Yesus Kristus, supaya mereka tidak tertipu. Dan juga kita saat ini di zaman sekarang ini ya banyak ya pemimpin-pemimpin, ya pelayan-pelayan di dalam kekristenan yang masih ingin menawarkan bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah yang nampak dari berbagai mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Dan kita mesti waspada karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan lagi dari ayatnya yang saya baca dari
ayatnya yang ke-15 sampai 23. Ya, saya akan bacakan sebagai satu bagian Alkitab yang mengharuskan kita waspada ya untuk bisa membedakan ya yang mana yang berasal dari Roh Kudus dan yang mana yang berasal dari keinginan daging manusia. Dari ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, itu Yesus katakan pada murid-muridnya, ya orang-orang Israel, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, melihat mereka. Ingat sekali lagi, karena bagi orang yang percaya, bagi orang Israel, ya believing is seeing, ya percaya adalah melihat. Kepada kita, Paulus katakan, kita hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Itu sangat jauh berbeda. Dan selanjutnya dikatakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, ini menggambarkan ya yang baik ini siapa yang baik? Maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara, itu adalah Mesias Yesus Kristus. Ya, sebab sudah dikatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang baik di hadapan Allah. Yang terhitung baik itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah. Tidak ada yang baik melainkan Allah saja. Jadi Yesus Kristus sebagai manusia, Dialah satu-satunya manusia yang baik. Ya, yang tergolong, terhitung yang bisa disebut baik, hanya manusia Yesus Kristus, sebab Dia tidak berdosa dan Dia tidak pernah berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedangkan semua manusia dikatakan, Rasul Paulus katakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah setelah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalaupun sekarang saudara-saudara dan saya mengakui dan menyaksikan bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang benar, ya itu semuanya karena kita dibenarkan. Amin. Karena kita dikuduskan oleh darah Kristus dan bukan karena hasil usaha dan perbuatan-perbuatan kita, melainkan itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma, dianugerahkan kepada kita hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat 19 diulangi lagi Bapak Ibu Saudara, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kemarin saya sudah sampaikan, banyak orang yang menggunakan ayat ini untuk mengajarkan bahwa perbuatan baik itulah merupakan tanda, ya syarat bagi orang untuk menerima keselamatan hidup yang kekal, dan kalau tidak setia berbuat baik maka akan hilang keselamatannya. Nah, itulah pengajaran yang sangat sesat Bapak Ibu Saudara, ya, dan itu adalah pengajaran yang menghancurkan ya pemberitaan Injil yang benar saat ini. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus berbicara tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mana mereka berusaha untuk ya membenarkan diri mereka karena mereka merasa tidak butuh Yesus Kristus, tapi cukuplah dengan kebanggaan-kebanggaan diri mereka atas perbuatan-perbuatan, jabatan-jabatan yang mereka punya, pujian-pujian dari manusia, pengikut yang banyak, ya, dan segala macam hal yang sifatnya duniawi. Dan karena itu Yesus mengatakan harus ditebang, ya, karena sesungguhnya orang-orang Israel
haruslah melekat kepada pohon kebenaran, yaitu perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Tetapi tentunya semuanya itu bisa terwujud, termanifestasi, terlaksana kalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan dari ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, diulang lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dengan penundukan hati mereka kepada Mesias. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan Allah sedang berpihak kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau tidak, berarti saudara-saudara, ya, mereka sedang melakukan berbagai macam hal meyakinkan orang lain, ya, dengan berbagai macam mujizat-mujizat, tetapi itu bukan berasal dari Tuhan Yesus, tetapi berasal dari, ya, kuasa kegelapan dari iblis dan dari setan. Itu sebabnya saudara, di ayat 21 selanjutnya dikatakan, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia, ya, mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, bagi bangsa Israel, sekali lagi, mereka akan terlihat dari, ya, perbuatan baik mereka yang tentunya saudara dikuatkan dan diteguhkan oleh Allah sendiri, sehingga saudara-saudaraku, penyamaran ya, akan perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat yang palsu itu pun akan mengikuti Bapak Ibu Saudara, akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dan ini nanti akan lebih nyata lagi pada masa sengsara 7 tahun di bumi ini, ya, ketika antikristus berkuasa di bumi, maka banyak mujizat-mujizat palsu yang ditunjukkan, ya, Bapak Ibu Saudara, dan banyak orang dan lebih mudah orang disesatkan, dan lebih banyak orang mengikuti nabi-nabi palsu dan antikristus suatu hari kelak. Sehingga Bapak Ibu Saudara, itu telah menjadi peringatan, dijadikan peringatan bagi kita saat ini juga Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak tertipu dengan berbagai penampilan atas nama Yesus Kristus yang disebutkan di ayatnya yang ke-22. Bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya ketika mereka tiba pada penghakiman yang akan datang. Kita lihat hasilnya. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dan mengusir setan dalam nama Yesus, dan mengadakan banyak mujizat dalam nama Yesus. Semua dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, bagi orang yang tidak mengerti kasih karunia Allah, yang tidak mengerti tentang Injil kasih karunia, Injil keselamatan, berita kabar baik tentang salib Kristus saat ini, bagi mereka yang hanya sekedar ikut-ikutan menjadi agama Kristen, Bapak Ibu Saudara, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka tidak akan bisa membedakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengaku bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, mengadakan kesembuhan-kesembuhan dalam nama Yesus, mengadakan berbagai mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, ayat 23, Yesus mengatakan, pada waktu itulah nanti di hari penghakiman, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penyamaran, tipuan, kepalsuan itu
saat ini Bapak Ibu Saudara mesti hati-hati ya, orang-orang Kristen jangan berpikir bahwa semua itu adalah buah daripada Roh Kudus, ya, merupakan pekerjaan Tuhan, ya, dan segala macam Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada dikatakan bahwa saat ini di zaman kasih karunia saat ini bahwa kita akan melihat buah Roh Kudus adalah tampil dari perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya, mesti semua orang harus membaca Alkitab dengan baik, bahwa segala perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat yang dulu diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasulnya Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, itu semua karena posisi daripada bangsa Israel masih di pihak Tuhan, atau Tuhan masih mengurusi umatnya bangsa Israel, menjadi saluran pemberitaan akan kabar baik bagi dunia, bagi semua orang. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa bangsa Israel telah melakukan kejahatan yang besar terhadap rencana Tuhan, yaitu dengan menolak dan menyalibkan Mesias, Yesus Kristus Juru Selamat. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, ya, apa yang menjadi karakter daripada penyataan Allah kepada manusia melalui bangsa Israel, yaitu tampilnya berbagai macam mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus pada masa hidupnya di dunia ketika dia bersama-sama dengan umat Israel. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila saat ini di zaman kasih karunia saat ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang berusaha meyakinkan dengan berbagai macam mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, karunia-karunia, berbahasa roh, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu semua menjadi sebuah trik-trik tipuan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan bagi kelompoknya, dan tidak ada keselamatan hidup yang kekal di dalam perbuatan-perbuatan yang ditawarkan seperti itu. Karena itu adalah buah kedagingan daripada manusia, dan itu bukanlah buah Roh Kudus. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 13. Karena kemarin kita sudah melihat, Bapak Ibu Saudara, buah roh ialah kasih, dan kita lihat bagaimana kasih berperan, ya, bagaimana peranan kasih yang sesungguhnya saat ini bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, ya, anggota-anggota tubuh Kristus. Kita akan mempelajari itu dari dalam Alkitab, terkhusus dari firman kasih karunia Allah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita dari Roma sampai Filemon. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang nubuat, tentang mujizat-mujizat, tentang pengetahuan yang tiba-tiba, ya, diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya zaman dulu, ya, ketika Alkitab belum lengkap, ya, belum disampaikan semua secara tertulis firman Allah, Bapak Ibu Saudaraku, yang dituliskan oleh para nabi dan juga para rasul, hamba-hamba Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, di 1 Korintus pasal 13, Paulus mengoreksi pemahaman yang keliru dari orang-orang kudusnya Tuhan di Korintus tentang berbagai-bagai macam hal mujizat, ya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8, ya, ayatnya yang ke-8. Saya membacakan untuk kita semua.
1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih tidak berkesudahan akan bertahan terus. Amin. Saudara dan saya ada di dalam kasih Kristus, hidup di dalam kasih Allah, maka keberadaan kita akan tetap bertahan terus. Amin. Kita tidak akan dilenyapkan oleh dunia. Ya, kita tidak akan menjadi tiada karena kita mengakhiri hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita bukan menjadi tiada. Ya, keberadaan kita bukan menjadi menghilang. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi keberadaan kita ada di dalam kasih Kristus yang abadi dan kita ada di dalam hidupnya sebab kita telah mengambil bagian di dalam hidup Kristus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, di dalam kita semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan ayat 8 secara lengkap. Dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Amin. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak boleh mempercayakan ya keyakinan kita dibimbing oleh kekeliruan yang ditampilkan oleh manusia dengan berbagai macam nubuat, ya, berbagai bahasa roh, berbagai macam pengetahuan dan penyembuhan segala macam. Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu tanda dari pekerjaan Roh Kudus saat di zaman kasih karunia ini. Lalu apa tandanya Bapak Ibu Saudaraku? Tandanya adalah kasih Allah yang sempurna. Itulah yang diberitakan dan itulah menjadi tanda bagi kita saat ini bahwa sungguh-sungguh Allah di pihak kita. Bagaimana kita tahu kasih yang sempurna? Salib Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salib Kristus. Itulah berita. Itulah perbuatan baik yang harus kita tampilkan, yang harus kita saksikan. Sebab di sanalah tercurah kasih Allah yang sempurna melalui korban tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Satu kali untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudara tanda satu-satunya yang sempurna perbuatan baik yang bisa kita saksikan Bapak Ibu Saudara kepada semua orang adalah ketika kita mempunyai kerinduan yang besar untuk menyaksikan Injilnya, menyaksikan berita kabar baik tentang salib Kristus kepada keluarga kita, pada saudara-saudara kita, kepada sanak famili kita, kepada orang-orang di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, kita harus ada kerinduan untuk menyaksikan kasih Allah yang sempurna. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya Roh Kudus bekerja dari dalam hati kita untuk menunjukkan kepada semua orang kebenaran Allah yang sesungguhnya. Supaya kita tidak menyampaikan kepada orang lain kebenaran diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kebenaran manusia. Ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu sangat merugikan kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, kita harus fokus kepada apa yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab karena oleh darahnya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita hidup di dalam Dia. Dan setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Itulah Bapak Ibu Saudara, ya, puncak daripada perbuatan baik yang Allah inginkan kita sampaikan kepada semua orang. Sebab ada dua kehendak Allah yang besar, ya Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pusat perhatian kita. Di dalam 1 Timotius 2, 3 dan 4 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh
pengetahuan akan kebenaran, datang kepada pengetahuan iman, yaitu kesetiaan Kristus yang sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak hal yang bisa kita lihat di dalam bagian 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8 ini. Bapak Ibu Saudara, dan selanjutnya dikatakan, ya 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi banyak orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya ingin menawarkan di dalam pelayanannya hal-hal yang tidak sempurna itu. Nubuatan, ya pengetahuan, bahasa roh, mujizat-mujizat, penyembuhan. Padahal Alkitab mengatakan itu lenyap, Bapak Ibu Saudara. Ya itu tidak abadi. Itu akan berubah-ubah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang menggantungkan imannya kepada ya sesuatu perbuatan yang berubah-ubah, yang labil? Kenapa bukan kita menggantungkan perbuatan kita kepada sesuatu yang bernilai, kekal dan abadi dan stabil, yang membuat hidup kita ya kokoh dan kuat, ya Bapak Ibu Saudaraku, menjalani iman dan pelayanan kita kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya Bapak Ibu Saudaraku, menggantungkan ya harapan kita kepada kasih Allah yang sempurna, bukan kepada hal-hal yang sifatnya sementara, Bapak Ibu Saudara, karena itu tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Itu tidak membuat kita menjadi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, tapi semuanya itu adalah ya kecenderungan untuk membuat manusia menjadi hidup secara duniawi. Bapak Ibu Saudara, ya menginginkan kemakmuran atas nama pelayanan. Bapak Ibu Saudara, menyatakan hamba-hamba Tuhan yang tampil dengan segala kemewahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya inilah penyesatan yang paling dahsyat di zaman akhir sekarang ini, di masa zaman kasih karunia ini. Dan banyak orang yang disesatkan oleh pemimpin-pemimpin yang selalu menawarkan berbagai macam hal, mujizat-mujizat. Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, mari kita hidup mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Jangan mau kita tergoda mengikuti pimpinan daripada keinginan daging manusia. Meskipun terlihat itu sepertinya sangat rohani, tapi ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sudah mengatakan bahwa nanti di zaman akhir, Bapak Ibu Saudara, di penghakiman sudah jelas perkataan apa yang akan mereka terima. Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tentunya kita kemarin sudah berbicara bahwa suatu saat nanti Yesus akan memperadabkan kita kepada suatu masa penghakiman di hadapannya, tetapi bukan untuk menentukan keselamatan kita lagi, sebab kita sudah pasti diselamatkan, ya sekali untuk selama-lamanya, sejak kita masih percaya, sejak kita masih ada di dunia, dan untuk selamanya kita adalah milik Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang kita perbuat itu akan dihakimi oleh Yesus Kristus untuk menentukan upah, ya untuk menentukan mahkota kemuliaan bagi orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang selalu setia melayani di dalam kasih-Nya yang sempurna. Belajar, Bapak Ibu Saudaraku, ya untuk mengerti akan setiap kebenaran yang dinyatakan di dalam firman kasih karunia Allah adalah merupakan tanda-tanda daripada pengertian-pengertian yang baru. Bapak Ibu Saudara, itu adalah tanda-tanda yang meyakinkan kita bahwa karena iman, karena kita percaya, kita hidup di dalam Kristus, dan Kristus adalah hidup kita untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ya Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 4 bahwa kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, karena itu kita belajar untuk terus diperbaharui. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan
akal budimu, berubahlah oleh pembaruan pikiranmu, supaya kamu dapat membuktikan apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik, apa yang terbaik, dan apa yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar terus. Mari kita memberikan diri kita untuk mendengarkan terus Bapak Ibu Saudaraku yang akan setiap pembelajaran kebenaran firman kasih karunia Allah, supaya melalui kasih-Nya yang sempurna yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, kita merindukan agar banyak orang diselamatkan, dan kesaksian kita, kesaksian yang sempurna ini mengalir, dan kita sampaikan kepada semua orang bahwa adapun hidup kita ini adalah hidup di dalam kasih Kristus Yesus yang sempurna, dan semua orang dipanggil, semua orang terpanggil oleh pemberitaan berita kabar baik tentang kasih karunia Allah yang sempurna. Dan saudara-saudara dan saya, itulah tugas kita Bapak Ibu Saudara, dan kita pasti dimampukan oleh Roh Kudus untuk menyaksikan, untuk bersaksi Bapak Ibu Saudara kepada semua orang bahwa kita sudah menerima kasih karunia Allah yang sempurna, dan kita sudah mempunyai keyakinan akan firman Allah, kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya di tengah-tengah orang-orang yang bingung saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, saudara, kehadiran saudara dan saya, pelayanan kita sangat berarti bagi mereka, sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu tetaplah kita setia di dalam pelayanan kasih karunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Roh Kudus telah mengaruniakan di dalam hati kami keinginan, kerinduan, dan kekuatan yang besar untuk mengasihi semua orang, sama seperti Kristus mengasihi semua orang, dan memanggil semua orang untuk datang kepada pengetahuan yang benar, datang mendengarkan akan berita keselamatan, hidup yang kekal, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal dan mengambil bagian di dalam hidup Kristus, hidup yang kekal. Dengan demikian, kami semua bisa bekerja sama, kami semua bisa saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain untuk bisa saling mengasihi sebagai saudara, dan kami bekerja sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sempurna ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung, mengambil bagian di dalam ibadah saat teduh kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Roh Kudus Allah Tritunggal yang menjadi andalan kami untuk kami melakukan setiap perbuatan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, supaya Allah mau supaya kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, selamat beraktivitas di hari libur ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan jumpa besok pagi lagi. Saudaraku, terima kasih. Ya, salam semuanya. Salam kudus. Ya, salam Ibu. Terima kasih. Saudaraku semuanya. Ya, siapa yang membawa doa syafaat kita? Ya, Pak. Oh ya, Ibu Marbun ya. Silakan Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi semuanya.